Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frendy Boba dengan NIM 2314201073. Saya mahasiswa dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A3 semester 1. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Jumlianti Lambayang, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dengan judul Asam Urat. Penyakit asam urat atau gout adalah salah satu jenis radang sendi yang terjadi karena adanya penumpukan kristal asam urat. Kondisi ini dapat terjadi pada sendi manapun, seperti di jari kaki, pergelangan kaki, lutut, dan paling sering di jempol kaki. Penyakit asam urat dapat menyebabkan gejala nyeri yang tak tertahankan, pembengkakan, serta adanya rasa panas di area persendian. Umumnya penyakit asam urat dapat lebih mudah menyerang pria, khususnya mereka yang berusia di atas 30 tahun. Pada wanita, penyakit asam urat dapat muncul setelah terkena menopause. Rasa sakit yang dialami pengidap asam urat dapat berlangsung selama rentang waktu 3 sampai dengan 10 hari, dengan perkembangan gejala yang begitu cepat dalam beberapa jam pertama. Seringkali orang salah kaprah dan menyamakan penyakit dengan rematik asam urat, padahal rematik adalah istilah yang menggambarkan rasa sakit pada persendian atau otot yang mengalami peradangan. Apa sih penyebab penyakit asam urat? Secara alamiah, asam urat merupakan senyawa yang diproduksi oleh tubuh untuk mengurangi purin. Purin merupakan zat alami yang memiliki beberapa fungsi penting bagi tubuh, mulai dari mengatur pertumbuhan sel hingga menyediakan energi. Nantinya, ketika sudah selesai digunakan tubuh, dibuang melalui urin. Asam urat. Namun terkadang tubuh dapat menghasilkan terlalu banyak asam urat tahu, ginjal mengalami gangguan sehingga mengeluarkan terlalu sedikit asam urat. Ketika ini terjadi, asam urat dapat menumpuk, membentuk kristal urat tajam seperti jarum di sendi atau jaringan di sekitarnya yang menyebabkan rasa sakit peradangan dan pembengkakan. Pada dasarnya, penyebab asam urat ada dua macam, yang menyebabkan penyakit asam urat primer sekunder dan penyakit asam urat. Apa sih faktor risiko penyakit asam urat? Terdapat beberapa faktor yang dapat memicu peningkatan kadar asam urat dalam darah seseorang, antara lain, yang pertama, memiliki keluarga yang mengidap asam urat, baru saja mengalami cedera atau pembedahan, sering mengonsumsi makanan dengan kandungan purin tinggi seperti daging merah, jeroan hewan, dan beberapa jenis hidangan laut, misalnya teri, sarden, kerang, atau tuna. Sering mengonsumsi minuman beralkohol dan minuman tinggi gula. Memiliki kondisi medis tertentu, misalnya diabetes, gangguan sindrom metabolik, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit tiroid, kolesterol tinggi, leukemia, anemia, hipertensi, dan obesitas, sleep, dan apnea. Gejala penyakit asam urat sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu. Malam hari, khususnya, nyeri akan berkembang dengan cepat dalam beberapa jam dan disertai nyeri hebat. Pembengkakan, rasa panas, serta muncul warna kemerahan pada kulit sendi. Saat gejala mereda dan pembengkakan pun mengempis, kulit di sekitar sendi yang terkena akan dampak, bersisik, terkelupas, dan terasa gatal. Meski gejala penyakit ini bisa mereda dengan sendirinya, harus tetap dilakukan pengobatan untuk mencegah risiko kambuh dengan tingkat gejala yang meningkat. Pengobatan penyakit asam urat. Pengobatan penyakit asam urat dilakukan dengan pemberian obat asam urat.
Namun, pemberian obat asam urat ini akan disesuaikan dengan tingkat keparahan penyakitnya. Obat-obatan yang diberikan berfungsi untuk meredakan nyeri sekaligus mencegah serangan asam urat di masa mendatang. Selain penggunaan obat-obatan, dokter juga akan merekomendasikan perubahan gaya hidup. Hal ini bertujuan untuk membantu mengelola gejala asam urat sekaligus mengurangi risiko serangan asam urat di masa depan. Berikut adalah beberapa perubahan gaya hidup tersebut. Yang pertama, kurangi asupan alkohol. Yang kedua, menurunkan berat badan jika kamu kelebihan berat badan. Yang ketiga, berhenti merokok jika kamu merupakan perokok. Yang keempat, pencegahan penyakit asam urat, beberapa yang akan dilakukan. Pertama, minum banyak air untuk membantu ginjal berfungsi lebih menghindari dehidrasi. Baik dan berolahraga secara teratur untuk menjaga berat badan yang sehat. Sebab berat badan yang ekstra meningkatkan asam urat dalam tubuh dan memberi lebih banyak tekanan pada persendian. Menghindari penggunaan obat-obatan tertentu, misalnya seperti obat-obatan yang terlarang. Demikian pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan masih bingung mau melanjutkan pendidikan di mana, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas kami mempunyai 6 fakultas dan 8 program studi, yakni yang pertama ada Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Elektro dan S1 Teknik Sipil. Yang kedua, Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Yang ketiga, Fakultas Sastra dengan program studi S1 Sastra Inggris. Yang keempat, Fakultas Pertanian dengan program studi S1 Agribisnis. Yang kelima, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi S1 Ilmu Politik. Dan yang terakhir yaitu Fakultas Keperawatan dengan program studi S1 Ilmu Keperawatan dan program Profesi Nurse. Jika teman-teman ingin menjadi perawat yang baik, tangguh, handal, dan bertanggung jawab, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Bersama Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kita bisa.